Buku Negeri-Negeri Akhir Zaman pengarang Abu Fatihah Al-Adnani penerbit Granada Solo tahun 2013 halaman 158 sampai dengan halaman 160, Hamas, Gerakan Intifadah melambungkan sebuah organisasi baru perlawanan Palestina, yaitu Hamas, Harakah Mukawamah Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Hamas didirikan pada tanggal 14 Desember 1987 Masehi oleh Syekh para Syuhada, Ahmad Yasin, bersama dengan beberapa orang yang meyakini pemikiran gerakan dan manhajnya. Adapun tahapan-tahapan berdirinya gerakan ini adalah 1. Fase 70-an, Harakah, gerakan, sudah mampu berperan dalam meletakkan dasar dan memunculkan kelompok-kelompok Islam di berbagai yayasan dan organisasi. Dari sinilah muncul perkumpulan dan lembaga Islam hingga terbentuknya Universitas Islam. 2. Awal 80-an, Harakah semakin solid dalam aspek tansim, organisasi, dan ruang lingkup. Pada fase ini Harakah merasakan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Zionis. Di tahun 1983 dibentuklah suatu komisi militer yang melakukan berbagai gerakan-gerakan rahasia untuk melindungi kerja-kerja militer hingga terbentuk organisasi jihad dan dakwah, MAJ. 3. Tahun 1987, Harakah mulai melakukan aksi massa untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Zionis melalui berbagai demonstrasi dan penyebaran pamflet kepada rakyat Palestina di daerah jalur Gaza demi memberikan penyadaran dan kewaspadaan terhadap berbagai cara-cara penundukan yang dilakukan musuh. 4. Desember 1987, terjadi percikan pertama yang memunculkan Hamas dikarenakan tindakan penganiayaan Zionis terhadap hak-hak rakyat Palestina hingga sampai tahap yang sudah tidak bisa ditahan. Kehormatan dan hak-hak rakyat Palestina dihina dan direndahkan yang menyebabkan munculnya revolusi. Munculnya gerakan Intifadah, gelombang perlawanan, bulan Desember 1987 diawali dengan berbagai pemberontakan, revolusi, demonstrasi, dan aksi yang menunjukkan penolakan rakyat Palestina. Pada bulan-bulan itu juga para tokoh gerakan Ikhwan memberikan berbagai pelatihan dalam menciptakan perlawanan massa dan penyebaran berbagai pamflet untuk menggiring opini umum dalam menentang pendudukan Zionis. 5-6 Desember 1987, terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seorang supir sebuah truk Zionis yang menabrakkan kendaraannya ke sebuah mobil kecil yang membawa para pekerja Arab dan mengakibatkan 4 orang penduduk Palestina syahid. Kejadian tersebut menandai munculnya tahapan baru dalam jihad rakyat Palestina. Para tokoh gerakan Ikhwan di Gaza mulai melatih para mahasiswa cara-cara berdemonstrasi. Mereka pun rela menutup kampusnya pada hari-hari demonstrasi. Mereka terus-menerus melakukan berbagai demonstrasi baik siang maupun malam sehingga berhasil mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat Palestina. Bahkan rakyat pun ikut turun ke jalan bersama para mahasiswa menentang pendudukan Zionis. Inilah yang menjadi percikan pertama dari kemunculan Intifadah yang penuh berkah. 6-14 Desember 1987 merupakan tahapan baru dalam jihad rakyat Palestina menentang pendudukan Zionis Salim, yaitu tahapan yang mencerminkan gelombang perlawanan Islam. Kelahiran Hamas ini diprakarsai oleh para tokoh Ikhwan yang berjumlah 7 orang. Mereka mengadakan pertemuan di wilayah Gaza setelah kejadian truk 6 Desember 1987 yang kemudian menghasilkan Hamas. Ketujuh orang pendiri Hama 5 itu adalah Syekh Ahmad Yasin, Dr. Ibrahim Al-Bazuri, Muhammad Syam'ah, perwakilan kota Gaza, Abdul Fattah Dahon, perwakilan wilayah tengah, Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, perwakilan Han Yunus, Isa An-Nashar, perwakilan kota Rafah, Shalah Syahadah, perwakilan wilayah utara. Gerakan Hamas ini membuat panik pendudukan Zionis sehingga pada tahun 1988 mereka melakukan banyak penangkapan dan pengusiran termasuk para pendiri gerakan, kecuali Syekh Ahmad Yasin yang baru dipenjarakan pada tahun 1989. Berbagai penangkapan terhadap para pemimpin Hamas di level pertama terus dilakukan, namun itu semua tidak menghentikan regenerasi kepemimpinan dalam tubuh Hamas hingga sampai level kelima. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan Zionis itu tidak berpengaruh apapun. Apalagi menghentikan gerakan. Hamas juga menggunakan masjid dalam membangkitkan kesadaran dan perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Zionis, sehingga gerakan itu juga dikenal dengan Saurorotuil Masjid, revolusi masjid. Hamas adalah sebuah gerakan jihad, dakwah dan politik. Ia berdiri di atas Syumuliyatul Islam,
universalitas Islam, yang mencakup semua aspek kehidupan. Hamas memasuki medan politik praktis dan ikut serta dalam pemilu Palestina. Bahkan bisa memenangkannya dan mengalahkan PLO Fatah pada 2005 di jalur Gaza. Sejak awal, sebenarnya Hamas sudah menunjukkan keuniversalannya, seperti memiliki yayasan-yayasan sosial, pendidikan, politik, dan jihad. Masuknya Hamas ke medan perpolitikan adalah proses alami yang bertujuan membenahi berbagai penyimpangan yang ada di dalam berbagai peraturan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip rakyat Palestina dan memberikan perlindungan terhadap berbagai kekayaan dan hak-hak mereka. Hamas adalah salah satu mata rantai dari mata rantai jihad dalam memerangi orang-orang Zionis yang kemunculannya memiliki kaitan erat dengan aksi Syahid Izzuddin Al-Qassam dan para mujahidin Ikhwanul Muslimin tahun 1956, yang juga merupakan kelanjutan dari jihad rakyat Palestina dan jihad Ikhwanul Muslimin pada Perang 1948, serta berbagai operasi jihad Ikhwan Muslimin tahun 1967. Adapun struktur Hamas terbagi menjadi 4 sayap yang saling terpisah. 1. Sayap mobilisasi massa. 2. Sayap keamanan dahulu bernama Majd yang dibentuk pada tahun 1983. 3. Sayap militer, Batalion ASI Syahid Izzuddin Al-Qassam, sebelumnya bernama Mujahidu Filistiniyin atau Al-Mujahidun. 4. Sayap politik Hamas berkeyakinan bahwa peperangan dengan Zionis di Palestina adalah peperangan eksistensi yang tidak mungkin dihentikan kecuali setelah berbagai penyebabnya dilenyapkan. Yaitu pendudukan Zionis di bumi Palestina berikut perampasan tanah-tanahnya dan pengusiran para penduduknya. Hamas berkeyakinan bahwa peperangan dengan Zionis di Palestina adalah peperangan eksistensi yang tidak mungkin dihentikan kecuali setelah berbagai penyebabnya dilenyapkan. Yaitu pendudukan Zionis di bumi Palestina berikut perampasan tanah-tanahnya dan pengusiran para penduduknya.